Gimana kalau listrik rumahmu nggak datang dari kabel bawah tanah yang sering digali-gali itu? Atau dari panel surya yang kalau mendung langsung lemes? Gimana kalau daya buat nyalain AC, kulkas sampai ngecharge HP-mu itu dikirim langsung dari layang-layang raksasa yang lagi nari-nari di balik awan? Bayangkan saja sebuah dunia di mana menara-menara baja raksasa yang kaku dan mahal digantikan oleh struktur megah yang melayang bebas memanen energi dari sungai udara yang tidak pernah berhenti mengalir. Kedengarannya kayak potongan film fiksi ilmiah berbudget gede kan? Tapi jujur Li, para insinyur sekarang lagi benar-benar mencoba menjinakkan langit. Ini ide yang gila tapi jenius. Alih-alih nunggu angin datang ke kita di permukaan bumi yang banyak hambatannya, kenapa nggak kita aja yang kirim jala energi kita ke tempat di mana angin selalu berpesta? Nah, yang bikin gempar dunia teknologi baru-baru ini datang dari timur. China baru saja sukses melakukan uji coba turbin angin terbang kelas megawatt pertama di dunia yang terkoneksi langsung ke jaringan listrik. Namanya keren. S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System atau disingkat SAWES. Perangkat ini bukan cuma balon kecil ya, ini raksasa perak yang panjangnya sekitar 60 meter. Bayangkan saja, sebesar lapangan basket yang melayang. Kemarin di Provinsi Sichuan, benda ini naik ke ketinggian 2000 meter atau sekitar 6500 kaki cuma dalam waktu 30 menit. Dan hasilnya, dalam satu sesi terbang pendek, dia berhasil menghasilkan 385 kWh atau kWh listrik. Buat gambaran, angka itu secara teoritis cukup buat kasih makan listrik satu rumah rata-rata selama hampir 2 pekan penuh hanya dari hasil satu kali terbang. Bahkan kalau dipakai di standar rumah perkotaan China, hasil terbang 1 jamnya diklaim bisa cukup buat sebulan. Pertanyaannya, kenapa harus repot-repot diterbangin sejauh 2 km ke atas? Jawabannya simpel, angin di bawah itu malas. Di permukaan bumi, angin sering terhalang pohon, gedung atau bukit. Tapi kalau kita naik ke atas 500 meter sampai ke lapisan jet stream, di sana ada sungai udara yang super stabil, sangat kuat dan gak pernah berhenti tiup. Di sana, energinya bisa 6-40 kali lipat lebih padat dibanding angin di daratan. Tapi gimana caranya benda segede itu bisa menghasilkan listrik sambil melayang? Bayangin layang-layang, tapi talinya itu kabel transmisi listrik canggih. S2000 ini sebenarnya adalah aerostat, semacam kapal udara mirip Zeppelin yang diisi gas helium supaya bisa mengapung. Yang cerdas adalah desainnya. Dia nggak pakai satu bilah kipas raksasa kayak turbin di sawah-sawah itu. Dia pakai desain saluran udara atau ducted design. Jadi struktur utamanya punya lubang besar di tengah yang dikelilingi sayap melingkar. Di dalam lubang itu ada 12 unit turbin kecil. Kenapa 12? Supaya kalau satu rusak, 11 lainnya masih kerja. Redundancy, bro. Nah, di sini ada fisika keren, namanya efek Venturi. Ketika angin nabrak balon ini, udara dipaksa masuk ke lubang yang sempit. Otomatis kecepatannya jadi makin ngebut pas kena bilah turbinnya. Rumus energinya itu gila banget. P sama dengan setengah kali Pi kali A kali V pangkat 3. Lihat variabel V pangkat 3 itu, artinya kalau kecepatan angin naik 2 kali lipat, energinya naik 8 kali lipat. Kalau anginnya 3 kali lebih kencang di atas sana, energinya melonjak jadi 27 kali lipat. Dan karena dia nggak butuh menara baja yang beratnya ribuan ton, penggunaan material kayak semen dan baja bisa berkurang sampai 40%. Lebih enteng, lebih murah, tapi hasilnya lebih buas. Tapi tunggu dulu, jangan keburu senang. Kita harus bahas tantangannya secara jujur. Namanya juga benda melayang, pasti ada dramanya. Pertama, badai. Turbin di darat kalau ada badai bisa dikunci bilahnya. Tapi balon segede gaban di ketinggian 2 km itu target empuk buat angin puting beliung. Kita lihat sendiri gimana Topan Yagi di Hainan tahun 2024 kemarin bisa ngerobohin turbin lepas pantai yang super kokoh. Menjaga balon kain gak sobek di tengah badai itu tantangan rekayasa tingkat dewa. Kedua, jalur penerbangan.
Bayangin kamu jadi pilot pesawat kecil atau helikopter, terus tiba-tiba ada kabel sejas sepanjang 2 km melintang di depanmu. Itu mimpi buruk. Makanya sistem ini wajib pakai radar ADLS. Lampu peringatannya cuma bakal nyala kalau ada pesawat dalam radius 3 mil. Ketiga, masalah helium. Benda ini butuh helium buat naik. Masalahnya helium itu gas langka yang gak bisa diperbaharui. Stok bumi makin menipis. Pakai helium buat ribuan turbin terbang bisa bikin dunia medis teriak, karena mesin MRI juga butuh gas itu. Nah, pertanyaannya, kenapa China agresif banget? Mereka punya target net zero emission tahun 2060. Lahan mereka makin padat, dan bangun turbin di laut itu mahal banget. Jadi turbin terbang ini adalah kartu as mereka. Dulu Google lewat proyek Makani pernah coba bikin layang-layang listrik tapi gagal total di tahun 2020 karena terlalu rumit kontrolnya. China ambil jalur beda, pakai balon yang lebih stabil. Strategi mereka mulai dari yang simple tapi skalanya masif. Bahkan buat kita di Indonesia, teknologi ini menarik banget. Indonesia kan negara kepulauan. Banyak pulau kecil di Maluku atau NTT yang listriknya masih pakai diesel mahal. Riset di daerah kayak Teluk Bone atau Kepulauan Aru menunjukkan kalau kita naik ke ketinggian 400 meter aja, potensi energinya naik 2,2 kali lipat. Daripada bangun menara beton di tengah pulau terpencil yang transportasinya susah, mending kirim satu kontainer isinya balon turbin ini, kembangin, beres urusan listrik satu desa. Jadi apakah ini akan jadi standar baru dunia, ataukah cuma bakal jadi proyek ambisius yang hilang ditelan sejarah? Teknologi ini sudah di depan mata, bukan lagi sekedar teori. Tapi jujur deh, kalau di atas lingkungan rumah kalian ada objek raksasa melayang 2 km di atas kepala, kalian bakal merasa aman atau malah ngeri? Tulis di kolom komentar, kalian berani nggak tinggal di bawah turbin yang melayang 500 meter di atas kepala, atau kalian lebih milih tetap pakai listrik konvensional tapi bayar lebih mahal? Jangan lupa klik like kalau kalian rasa info ini bikin kalian makin pintar hari ini. Sampai ketemu di obrolan teknologi masa depan berikutnya. Stay curious, stay high-tech.